Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum materi kita pelajari, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran hari ini bermakna dan bermanfaat bagi kalian, juga bagi kita semua. Silakan Ketua Kelas memimpin doa. Tempat duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, sebagai profil pelajar Pancasila, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional Halu Halu Bandung. Nah, silakan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Mari Bung rebut kembali. Mari Bung rebut kembali. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah. Hari ini apa ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Saya absen dulu ya. Nah, tadi pagi kalian sudah sarapan sebelum berangkat sekolah? Belum, kok belum? Nah, harusnya sarapan dulu. Karena apa? Pembelajaran itu kalau perut sudah terisi, maka pembelajaran itu akan mudah. Ilmu yang kalian dapat itu akan mudah. Biasanya kalau urung sarapan iki neng kelas melentuk. Ya. Nah, saya absen dulu ya. Alvina, Ardi, Bayu. Kemana? Oh. Celsita, Fernando, Gilang, Gisela, Jonata, Kuko kemana? Oh, Lisa, Luki, Lutfiana, Mira, Muhammad Revan, Muhammad Leo, Nadine, Nadinata, Nadine dan Nadinata ya. Nadinta, maaf. Nur Safira, Purbo, Putri, Rizky, Salma, Satria, Sofia, Fahisa, Vanessa,
Vika, Amiratus. Nah, alhamdulillah. Yang tidak masuk, yang sakit semoga lekas sembuh. Yang tanpa keterangan mungkin lupa memberi surat izin ya. Nah, oke. Sebelum materi kita lanjutkan, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tumbuhan, coba masih ingatkah kalian materi kita minggu yang lalu membahas tentang apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ayo, apa? Makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bahwa ciri bisa bernapas, bergerak biak, bergerak, tumbuh, nutrisi, menghasilkan zat sisa. Makhluk hidup itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu pembelajaran dari minggu lalu. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau mati. Nah, ciri-cirinya kemarin kita sudah mempelajarinya. Nah, untuk melanjutkan materi kita, nah Ibu akan melakukan tes awal dulu sebagai pembelajaran. Saya ingin tahu tadi malam ada yang belajar apa enggak? Masih ingat apa enggak materi minggu yang lalu? Karena tadi sudah disebutkan oleh jelaskan materi kita minggu yang lalu. Ya. Jangan lupa tuliskan nama ya. Jawabannya tuliskan di kertas lembar yang sudah tersedia. Nah, ini nanti tuliskan bersama ya soalnya. Ya. Silakan. Ya, nama, kemudian kelas ditulis baliknya sini. Kertas lembar itu ditulis. Nama dan kelas ditulis ya. Ditulis namanya. Sini. Ya, ditulis. Dibaca dulu. Bergandeng ya. Ini soalnya enggak usah, langsung ditulis jawabannya saja. Soalnya enggak usah ditulis, langsung ditulis jawabannya. Nah, 4 soal. Isi. Loh, ini enggak masuk ya? Ya? Sudah? Ya. Sama ya? Ada.
Gandengan ae ngira ngono. Cari di sini. Atau kalau enggak bergandengan. Identitasnya jangan sampai lupa ya. Sudah selesai? Ayo. 3 menit lagi. Sudah? Ayo yang lain.
Sudah? Udah. Ya. Oke. Ayo. Udah. Sudah? Ayo. Sudah. Udah, bawa sini. Udah? Udah? Udah, selesai? Nah, dengan soal tadi mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Nah, ini saya akan tampilkan sebuah video, coba kalian saksikan kemudian amati. Amati. Kalian lihat. Yuk kita jalan-jalan ke Suaka Marga Satwa Harley. Suaka Marga Satwa ini terletak di ujung selatan Indonesia, tepatnya di Kabupaten Kelatihan Daud, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan dengan luas 2.260 hektar ini merupakan salah satu site monitoring Krakatau Pensil Jamur Kuning yang dikelola oleh Balai Besar KSDA NTT. Jadi di kawasan ini kita bisa melihat burung kakak tua yang terbang bebas, ada yang reaktif, atau ada yang
Nah, dari video yang ditampilkan di depan tadi, apa yang bisa kalian petik? Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal, Ya. yaitu air, darat, dan udara. Nah, jadi makhluk hidup itu dikelompokkan. Ada makhluk hidup yang tinggal di mana? Perairan, darat, dan udara. Dari semua itu kita tahu bagaimana makhluk hidup dikelompokkan. Tujuannya pengelompokan itu untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan sumber makanan yang sama, reproduksi dan manfaat kolaboratif lainnya yang meningkatkan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. Nah, jadi tujuannya untuk dikelompokkan yaitu untuk Mendapatkan perlindungan, mendapatkan perlindungan. sumber makanan yang sama, Ya. reproduksi dan manfaat kolaboratif lainnya Nah, yang meningkatkan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya. Karena apabila satu hewan berkelompok, maka untuk bereproduksi, untuk mencari makanan, itu lebih mudah. Karena karena hewan itu yang sifatnya saling memakan, ya toh. Nah, yang kecil akan dimakan oleh predator seperti itu. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu sangat penting sekali. Nah, dari video itu maka kita bisa adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya apa? Nah, tujuan dari pembelajaran, ayo coba dibaca semuanya, yaitu Mendeskripsikan ciri-ciri hewan berdasarkan karakteristiknya melalui pengamatan dengan baik. Peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan fungsi determinasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk pembelajaran ini kita akan mengklasifikasikan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kemudian adapun teknik penilaiannya yaitu penilaian formatif dan sumatif. Nah, penilaian formatif itu seperti apa? Penilaian formatif itu dari sikap kalian, kesopanan, tingkah laku. Nah, itu. Kemudian penilaian formatif juga meliputi hasil kerja kelompok, kemudian kekompakan dalam kelompok diskusi, hasil dari diskusi kalian berupa dengan nanti akan diadakan presentasi untuk hasil diskusi kalian. Itu merupakan penilaian formatif. Kemudian penilaian sumatif itu diambil dari tes akhir dan tes awal. Nah, itu adalah penilaian sumatif kita. Di sini kalian bisa tahu bagaimana cara penilaian kita hari ini. Nah, setelah ini mari kita ke tujuan kita, yaitu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini memiliki beraneka macam hewan dan tumbuhan. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang tumbuhan, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan pembelajaran PJBL, yaitu proyek. Nah, di mana nanti kita akan berkelompok untuk membuat suatu proyek tentang klasifikasi tumbuhan. Nah, untuk silakan ketua kelas membagi kelompoknya sebelum kita ya, silakan dibacakan ke depan kelompok. Kelompok 1 Junatasari,
Ika, Gilang, Nursaira, Alvina. Nah, silakan mencari kelompoknya, duduk berkelompok. Kelompok 2 langsung disebutkan saja. Kelompok 2, Nagita, Fernando, Mira, Muhammad Leo, Sofia. Kelompok 3, Rubo Satria, Jessica, Ruko, Lutfiana, Nadine Bayu. Kelompok 4, Emiratus, Ayo silakan. Olivia, Luki Alexandria, Rizky Eka, Salma. Kelompok 5, Wahisna, Sela, Muhammad Reza, Satria, Putri Hoirunisa. Sudah? Sudah? Nah, karena pembelajaran hari ini kita menggunakan metode PJBL yaitu proyek, maka pertemuan kita hari ini kita akan merencanakan proyeknya dulu. Perencanaan proyek itu meliputi kapan kalian akan melakukan observasi, kemudian di mana tempat kalian nanti akan melakukan kegiatan observasi ya. Karena kita memiliki beragam hewan yang ada di lingkungan kita, kita akan mengamati sekitar lingkungan. Nah, supaya lebih bervariasi nanti hewan yang kalian amati, jadi tidak hanya di satu tempat saja. Kita ada, karena rumah kita di pinggiran, kita memiliki pesisir pantai, ya toh? Ada persawahan, ada ladang, kemudian tanah lapang, lingkungan rumah. Nah, kebetulan kita ada 5 kelompok. Jadi setiap kelompok ini nanti akan mencari hewan yang ada di sekitar kalian di 5 tempat itu. Nah, silakan. Perwakilan kelompok akan memilih tempat di mana kalian nanti akan melakukan observasi. Topinya dilepas. Silakan. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan tempat untuk melakukan observasi. Coba, Mas Revan, sebutkan kelompok 1 dapat tempat observasi di mana? Kelompok 1. Tanah lapang. Tanah lapang. Kelompok 2. Mana tadi? Kamu. Kelompok 1 ladang. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Lingkungan rumah. Kelompok 3 pinggir pantai. Kelompok 4 sawah. Kelompok 5 tanah lapang. Nah, itu adalah tempat di mana kalian nanti akan melakukan penelitian. Jadi hewan di tempat-tempat tersebut tentunya berbeda, tidak mungkin
udang ada di tanah lapang, ya toh? Udang tempatnya di, nah, di mana? Di mana? Nah, itu. Jadi nanti pertemuan kita pertama ini kita akan melakukan perencanaan. Nah, ini adalah lembar kerja kalian. Tuliskan di sana. Ini kelompok. Rencana yang akan kalian lakukan. Ini mana kelompoknya? Ini kelompok berapa? Jadi satu toh. Sini. Nah, silakan. Karena kita hanya punya waktu yang sangat terbatas, pertemuan pertemuan kedua kita akan lakukan hari Jumat ya. Jadi hanya nanti dan besok saja kalian melakukan observasi atau penelitian di tempat di mana yang sudah kalian pilih tadi. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara kalian melakukan observasi nanti. Kira-kira kapan waktunya? Kemudian nanti untuk membuat bagannya itu seperti apa, alat-alat apa saja yang kalian butuhkan. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian. Karena kerja kelompok, kekompakan kelompok itu nanti masuk ke nilai apa tadi? Formatif, betul. Ayo silakan. Dengan diskusi dengan baik dengan temannya. Nah, tapi jangan sampai ada sing engkel-engkelan. Hormati keputusan teman kalian. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Nah, ayo gabung, ayo gabung dengan kelompoknya. Kok hanya 2? Nggak masuk yang lain. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kamu. Tuliskan kelompok berapa, kemudian namanya, nama anggotanya. Bagaimana? Nah, perencanaannya, lokasi tempatnya tadi kan sudah kalian pilih sendiri kan ya. Tanggal, melakukan kegiatannya kapan. Kemudian alatnya apa, bahannya apa. Pembagian tugas kelompok. Nah, pembagian tugas kelompok. Ya. Nah, nanti hasil diskusi kalian nanti akan dipresentasikan. Jadi teman kalian tahu apa yang akan kalian rencanakan dalam pembuatan proyek ini nanti. Perencanaannya. Nah, dalam perencanaan kita hari ini kita akan membahas perencanaannya. Nah, minggu depan bawa hasilnya di sekolah. Ayo ikut bergabung. Bagaimana tempat lokasinya tadi di mana? Dapat undian di mana? Ladang. Ladang itu kan pegunungan. Tegalan lek bosone ya, lek ladang ndak paham. Tegalan. Nah, atau kalau ndak seperti ini, kalau rumahnya berjauhan mungkin kalian bisa meneliti ladang tempat kalian tinggal. Terus nanti disetor saya di ladang itu menemukan hewan misalnya jangkrik. Nah, karena kita nanti akan meneliti hewan yang kamu temukan berdasarkan kunci determinasi. Nah, kan kalau jangkrik sulit dipegang. Kemudian itu ada yang geli atau takut mungkin ya. Nah, kalian bisa cari di internet, lihat gambarnya di sana, di zoom. Nah, kemudian
Kalian observasi, kalian lihat ciri-cirinya apa. Kemudian lihat, karena kita zaman teknologi kan ya, lihat di internet. Bagaimana cara mengerjakan kunci determinasi untuk makhluk hidup? Ayo ndang diskusi. Ini kapan kalian melakukan observasi? Ditulis di sana. Nah, semisal di sini ini pembagian tugas. Kamu mencari apa? Paling enggak kalian harus menemukan 8 hewan. Kalau hanya 5 atau 6 saja nanti tidak terlihat. Untuk mencari kunci determinasinya kurang lengkap, kurang semakin banyak hewan yang kamu temukan maka akan semakin banyak pembelajaran atau kunci determinasi yang kalian dapatkan. Silakan. Kalau mungkin ada 10, berarti ada 5 kelompok, berarti satu anak harus mencari 2 hewan yang berbeda. Ayo, Nang, ikut. Ya, gimana? Loh, tadi kan sudah saya kasih tahu. Bagaimana? Nah, lokasi tempat kamu tadi kan dapat undian toh? Nah, tulis di sini tempatnya di mana. Kira-kira kalian melakukan observasi itu kapan? Karena kita hanya memiliki 2 hari kan ya? Nanti dan besok. Nah, hari Jumat kalian sudah melakukan kegiatan hasil dari kelompok kalian, ya toh? Nah, tuliskan di sini. Alatnya kira-kira apa? Kalau saya ingin membuat bagan atau denah itu. Nah, pembagian tugas dari kelima siswa ini, kelima teman kalian ini. Kalau tadi tempatnya di mana? Di sawah. Nah, kan dekat sawah, di sekolah kita juga ada sawah. Kalau rumah kalian berjauhan, nanti setelah pulang sekolah kalian bisa meneliti kira-kira di sawah itu apa saja toh hewannya. Nah, seperti itu, tuliskan. Atau kalau enggak, satu anak harus mendapatkan 2 hewan paling enggak di sawah. Nah, seperti itu. Bisa kalau ada. Biasanya komunitas hewan yang ada di sawah itu apa saja. Kalau enggak, kamu melihat ular, enggak mungkin kan ular kamu pegang. Ya, kamu bisa lihat di internet nanti. Ular itu seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, ya nanti dikelompokkan. Kalian berkelompok merundingkan. Kunci determinasinya apa? Nah, gitu. Ayo coba ditulis di sana. Ya. Ya, mana? Alat dan bahan. Nanti observasinya gimana, Bu? Observasinya nanti kamu di mana tadi tempatnya? Tanah lapang. Tanah lapang. Nah, di tanah lapang nanti kan kalian bisa, sekolah kita kan ada tanah lapang. Kalau nanti rumah kalian berjalan seperti kelompok berapa tadi? Kelompok 4 di sawah, kan sekolah kita dekat sawah. Nah, setelah pulang sekolah kalian akan melakukan observasi di tanah lapang sana. Kira-kira hewan apa yang bisa kalian temukan? Nah, walang, ada semut, ada seperti itu. Nah, kalau semut diteliti kan ya enggak mungkin kan, kecil sekali. Kalian nanti kan bisa lihat di internet kira-kira semut ki apa sih. Nah, kemudian di print nanti besok pada saat di sekolah. Karena pekerjaan untuk perencanaan kita nanti 90% saja, untuk 10%-nya besok di sekolah. Pada saat itu kalian bisa tempel-tempel di bagan. Seperti itu. Ya. Gimana? Ya, ditulis di sini. Dituliskan di sini.
Alat apa saja? Nah, ditulis di sini, jawabannya ditulis di sini. Ini pembagian tugas tadi. Kira-kira satu orang mendapatkan tugas mencari 2 hewan. Jadi nanti kan banyak hewan yang kamu akan lakukan diskusi. Kira-kira kalau di mana tadi tempatnya? Di ladang. Di ladang ini biasanya pakai semut kan ya. Nah semut itu, aku neng ladang oleh semut, oleh kadal, ada belalang. Kemudian mungkin menemukan udang, mungkin enggak di ladang menemukan udang, tidak kan? Nah jadi hewan apa saja yang ada di ladang nanti kamu akan lihat di sana. Sudah? Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ada yang sudah selesai? Nah, perencanaan tugas itu ya tadi. Apa mungkin kalian bagi satu orang mendapatkan hewan berapa atau nanti kalian berkelompok mencari hewan itu bersama-sama? Hah? Minimal ya 8 lah. Ya, silakan. Coba tuliskan di sini perencanaan tugasnya gimana, pembagian tugasnya. Nggak bisa, silahkan. Ayo. Hah? Iya bisa. Kalian teliti nanti di sana kan, setelah di tempat kalian akan mencari hewan tersebut. Ayo kelompok 3. Saya enggak ada yang enggak bisa ditulis. Enggak masuk, coret saja. Nah, pembagian tugas dari kelompok kamu kasih tugas. Kalau rumahnya berjauhan, ini di mana lokasinya? Di mana tadi? Pinggir pantai, kan di pantai toh. Nah, kalau enggak kamu nanti mungkin besok pulang sekolah pergi ke pesisir ambil JLS, jalan-jalan di sana. Kamu teliti kira-kira nanti apa saja hewan yang ada di pesisir pantai itu. Nah, seperti itu. Kan banyak sekali toh. Karena di pesisir pantai juga banyak pemukiman. Nah, jangan sampai ke pantainya loh ya. Bahaya, nanti kamu cari ikan di pantai. Nggak mungkin kan? Kan ada juga itu ikan tambak itu kan ada di pinggir pesisir kan ya. Nah, di situ kamu lihat kira-kira hewan apa saja. Jangan sampai nanti jegur pantai terus berenang cari ikan di sana ada ubur-ubur, ada bisa berbahaya itu. Yang bisa kelihatan saja. Sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang kita akan presentasi untuk hasil awal kalian perencanaan proyek kalian. Dari kelompok berapa dulu? Mana? Kelompok 5. Kelompok berapa? Kelompok berapa dulu yang akan melakukan presentasi? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya.
Terima ya. Tempat observasinya di mana? Nih. Yuk. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo didengarkan, temannya akan presentasi dengan proyek kerjanya. Lokasi yang kami pilih untuk melakukan observasi nanti yaitu di ladang. Ya, di ladang. Adapun bahan kegiatan yang kami persiapkan peralatan yaitu kertas manila, kertas lipat, penggaris, lem, gunting, stempel. Waktu pelaksanaan kami adalah setelah sekolah hari Kamis tanggal 24 Januari 2022. Membangun lulus observasi, masing-masing anak akan mencari hewan sebagai bahan untuk observasi. Dan temuan hewan tersebut kami mencari kunci di bawahnya. Dah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu adalah presentasi yang dilakukan perencanaan kerja dari kelompok 1. Ada lagi kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kasih kan? Sudah? Nah, kasih tepuk tangan kelompok 2. Presentasi yang dilakukan untuk besok dalam proyeknya. Sudah? Kelompok berapa yang sudah selesai lagi? 3? Kelompok berapa? 3? Kelompok 3 sudah? Belum? Besok? Iya. Nah, bisa. Kelompok berapa yang sudah selesai? Sudah selesai? 5 Bu, iki Bu. Kelompok 5? Sudah? Ayo silahkan presentasikan hasil perencanaan yang kamu buat bersama kelompok kalian. Presentasi kelompok 5. Tujuan dari observasi untuk mengidentifikasikan hewan berdasarkan ciri dikotomi. Lokasi yang kami pilih untuk melakukan observasi nanti di tanah lapang. Adapun bahan dan alat yang kami persiapkan peralatannya: kertas manila, kertas lipat, penggaris, gunting, dan spidol. Waktu pelaksanaan sepulang sekolah hari Kamis tanggal 28 Januari 2024. Sebagai tugas observasi, masing-masing anak akan mencari satu hewan sebagai bahan untuk observasi. Jadi penemuan hewan tersebut
tersebut, kami akan mencari kunci dikotomi. Ya, di mana tempat mencarinya? Kalian bisa mencari di mana? Tanah lapang. Mencari kunci determinasinya atau dikotominya di mana? Bisa mencari di mana? Di Google atau mungkin di buku, ya toh? Ya, kasih tepuk tangan. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Gimana? Hasil perencanaannya? Ya, dipakai sini supaya kedengaran. Kelompok berapa? 4. Lokasinya di mana tadi? Di sawah. Undiannya dapat lokasi sawah, persawahan. Silakan presentasikan hasil. Tujuan dari observasi untuk mengklasifikasikan hewan berdasarkan ciri dikotomi. Lokasi yang kami pilih untuk melakukan observasi nanti di sawah. Adapun bahan dan alat yang nanti disiapkan peralatan kertas manila untuk buffalo, kertas lipat, penggaris, rem, piring, dan spidol. Waktu pelaksanaan pulang sekolah dari Kamis tanggal 25 Januari. Pembagian tugas observasi. Kami berlima akan mencari hewan di sawah dan yang lain menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Dari penemuan hewan tersebut, kami akan mencari kunci dikotomi bersama-sama. Ya. Bagaimana? Kasih tepuk tangan dong. Nah, kelompok 3, kelompok yang paling sedikit karena teman-temannya tidak masuk. Tidak apa-apa. Nanti pada saat berkelompok mungkin sudah masuk kembali, diajak untuk berdiskusi ya. Silakan. Ya, kasih tepuk tangan kelompok 3. Kelompok yang paling sedikit tapi presentasinya luar biasa. Bagus ya. Nah, oke. Dari situ nanti kalian cari hewan di mana tempat yang sudah kalian pilih sendiri, tempat atau lokasinya. Nah, nanti kalian akan kerja kelompok karena kita hanya memiliki 2 hari. Penelitian mungkin sepulang sekolah nanti kalian bisa melakukan bareng-bareng dengan temannya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita menarik kesimpulan dari pembelajaran ini. Ada yang perlu ditanyakan? Iya, silakan. Berarti ini mengerjakan kelompok di rumah sampai 90% ya, Bu? Iya, jadi Nanti dikerjakan di sekolah. betul sekali. Jadi 90% kalian kerjakan di rumah, sisanya 10% akan kalian kerjakan di sekolah nanti. Udah jelas ya? Nggak ada yang bingung nanti bingung sendiri sebelum pembelajaran berakhir. Nggak ya? Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya apa pembelajaran kita hari ini? Klasifikasi makhluk hidup yaitu proses pengelompokan atau pengategorian suatu objek sesuai kategorinya yang berbeda berdasarkan karakter yang dimilikinya. Tujuan klasifikasi untuk membedakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk yang lain karena makhluk hidup satu dengan yang lain memiliki perbedaan baik tempat tinggal, tingkah laku, dan perkembangbiakan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini klasifikasi itu bertujuan untuk membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Karena antara makhluk hidup satu dengan yang lain itu memiliki sifat yang berbeda, memiliki tempat tinggal yang
tidak sama. Nah, antara hewan yang akan kalian teliti nanti perlakuannya berbeda juga antara hewan yang ada di pinggir pantai dan hewan yang ada di persawahan, gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kemudian coba bacakan refleksi kita untuk pembelajaran kita. Ayo berdiri, coba berdiri. Hasil refleksi pembelajaran hari ini, saya jadi mengetahui pentingnya arti dan makna dari klasifikasikan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki kelas determinasi yang berbeda sehingga perlakuan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain tidak sama. Kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan dan Ibu Guru membimbing kami dalam pembelajaran hari ini, yaitu penyusunan rencana proyek yang akan kami lakukan besok dan pengatur jadwal pelaksanaan. Nah, terima kasih. Itu refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, saya ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Nah, kalian akan membawa hasil pengamatan kalian tentang hewan yang ada di sekitar kalian. Jadi yang memiliki tugas mencari hewan di ladang, kemudian di lingkungan rumah, pesisir pantai, sawah, dan tanah lapang. Nah, akan mencari atau meneliti hewan-hewan yang ada di tempatnya masing-masing. Jangan sampai ketukar. Nanti kelompok 4 yang memiliki tugas untuk mencari hewan yang ada di sawah lali. Mergo omahku pesisir pantai, aku golek neng pinggir kali, neng pinggir JLS saja. Nah, jangan sampai lupa dengan tempat di mana kalian akan melakukan observasi, ya. Nah, baiklah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Supaya pembelajaran kali ini kita mendapatkan berkah dari dan dapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua. Masuk. Jam sama.